Agung Pramana Putra Penati absen 2 sebagai MC. Kenalkan, nama saya Nurul Zabsasari, absen 25 sebagai narasumber. Kenalkan, nama saya Arzari Hanun Zipara, absen 5 sebagai narasumber. Nama saya Ismail Nurfa, absen 27 sebagai narasumber. Kenalkan, nama saya Fani Firman Al-Hazani, absen 10. Saya sebagai kameramen. Kenalkan, nama saya Ures Sabtude Fabian sebagai MC yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben jawab, Rek. Hari ini gak jawab. Kita anak-anak alim. Ini anda kan? Nah, kembali lagi di PPK Podcast. Apa, Rek? Podcast apa ya? Podcast tentang kono. Podcast permasalahan di Kono. Kono. Tepuk tangan. Kenapa? Ya, hari ini kita to the point saja. Langsung pada topik utama kita, yaitu pendidikan. Masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Namun di Indonesia masih terdapat berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan. Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya tingkat kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat kelulusan siswa di Indonesia. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas. Selain itu, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses pendidikan yang merata, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Banyak orang tua yang masih memandang remeh pendidikan anak-anak mereka, sehingga tidak memberikan dukungan yang cukup untuk keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Lanjutkan. Yang mana? Untuk mana? Hah? Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintahan, masyarakat, serta sekolah. Pemerintah harus memberikan dukungan yang cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas akses pendidikan ke daerah-daerah yang tertinggal. Masyarakat juga harus lebih sadar dan akan pentingnya pendidikan dan ikut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan mereka. Sekolah harus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kompetensi guru serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pendidikan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan suatu negara. Maka perlu ada upaya yang serius dari pemerintah, masyarakat, serta sekolah untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Langsung saja kita akan melontarkan pertanyaan kepada siapa? Kepada Arza. Yang mana pertanyaannya? Silakan dipilih karena saya malas. Oh, ini. Bagaimana cara mengatasi masalah tidak meratanya pendidikan di Indonesia? Berarti nggak itu. Berarti nggak itu. Monggo dilanjutkan. Capek mas ya. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia meliputi meningkatkan kualitas dan kualitas guru, membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, dan memberikan pendasaran untuk menjamin dan memberikan dan melindungi hak-hak warga negara khususnya dalam dunia Indonesia.
Ya, selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi masalah pendidikan ini? Kepada siapa ini? Saya. Risma. Oke. Aku Doang. Nah, saya sudah capek. berikut adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah pendidikan. Yaitu 1. Membuat program wajib belajar. Nomor 2. Mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas. 3. Menerapkan kebiasaan gemar membaca di seluruh wilayah Indonesia. Agung, udah. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda ini kualitas pendidikan di Indonesia menjadi, mohon maaf, bagaimana menurut pendapatmu agar kualitas pendidikan di Indonesia menjadi semakin meningkat? Silakan dijawab. Ya, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya mengikuti kursus-kursus pendidikan, terus memperbanyak membaca, lalu mengadakan kunjungan ke sekolah lain seperti apa sih, kayak studi komparatif, dan mengadakan hubungan dengan wali siswa. Lalu selanjutnya satu aja itu mengikuti penataran. Penataan. Iya, Apa itu penataan? I don't know. Hah, saya mau tanya. Iya, 6 tahun penjara atau denda 600 juta. Menurut kalian bagaimana tentang masalah razia HP di sekolah? Nggak ikut-ikut. Jangan terlalu rumit ya. Saya. Kita sedang capek di sini. Menurut kita berdua, Bertiga. ya Enggak, aku nggak ikut, sudah. Wah, ilah, tak Aku seru, sih tak kepengen. minta ciut, boy. ya udah menurut kita semua enggak sih? Ya, kita kita bertiga. ikut dah. Itu tuh razia HP itu penting sih. Karena kita tidak tahu siswa dan siswi itu apa itu namanya nonton apa dan membaca apa. Kita juga seharusnya tahu kan. Guru-guru harus juga tahu. Itu kan privasi itu. Ya, tapi kan bukan. Saya Saya ikut protes. Interupsi. Oke. Jadi Iya. jadi yang diomongin Arza benar. Kita bertiga sangat setuju dengan razia HP. Mengapa? Dikarenakan privasi HP itu sangatlah penting karena anak-anak ini semuanya tidak tahu apa yang dia bacakan itu seperti apa, nggak tahu jalan benar yang kemana. Bisa Tapi nonton gini, Apa? melanggar undang-undang itu. Bukan. bukan gitu. Hukumannya 6 tahun penjara Tahu atau tapi denda 600 Kalau juta. dibiarkan anak-anak bakal ke jalan negatif, tahu nggak? Saya ingin. Sudah, saya mau bertanya satu lagi. Bentar. Saya ingin mengajukan pernyataan saya. Jalan kita hanya menuju jalan yang benar, lurus tidak belok ke kanan atau ke kiri. Kita harus fokus kepada pendidikan Indonesia, jangan menanyakan hal yang lain. Karena razia HP tidak selalu bersangkutan kepada pendidikan di Indonesia. Tidak selalu, bukan tidak bisa. Sudah, saya mau bertanya ini. Menurut kalian bagaimana guru yang gatel kepada perempuan? Kumohon. Kalian tahu lah ya siapa itu. Masa pakai tanya sih. Pakai kacamata. Tidak usah menyebut Menurut- merek ataupun Ya. kacamata itu. Buka semuanya itu. Kalian semua sudah tahu kan? Menurut kita semua, guru yang gatel kepada murid-muridnya itu tuh harus diomongin Beri pelajaran. baik-baik dan diberi pelajaran yang itu sudah berteman nih. Tapi kami suka pelajaran matematika. diberi pelajaran yang baik dan benar untuk tidak melanjutkan kegatelan kepada murid-muridnya, menurut muridnya. Ya. Saya nih. Iya. Itu harus diberi pelajaran itu kepada gurunya yang melakukan ke anak-anaknya itu. Jangan melakukan semuanya ke anak-anaknya. Anak yang tuh yang kayak
kita harus menjaga jarak kepada guru itu. Janganlah Wis. kayak mendekat-dekatkan. Kalau ada hal yang berbahaya, lebih baik jaga jarak. Kan iki mau gatel ya. Saiki Pakai bahasa Indonesia. Iya. Pelajaran bahasa Indonesia, mohon maaf. tadi kan gatel. Sekarang yang guru yang meninggalkan murid-muridnya saat pelajaran. Waduh, dengan orang yang salah. Ya, menurut saya itu sangat tidak baik, tidak konsisten. Ya, menurut saya kayaknya guru dipecat boleh nggak sih? Tidak boleh begini. Kayak gue diikat aku wes. Terus kamu nek kon ono pendapat Saya setuju dengan pernyataan si Nurul. Mengapa? Kalau diteruskan itu tak Mbak. Oke, saya yang tadi pertanyaan itu ya. Oke. Saya setuju dengan Nurul. Oke. Dengan catnya itu lebih bahaya dampaknya kepada yang murid-muridnya. banter suaranya. Iya. Aku lupa soalnya. Iya. Nah, terima kasih. Nah, hanya segitu saja. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Saya mau bertanya, menurut kalian sing apa oh ya bener. Menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang siswa yang siswa-siswi yang pacaran yang pacaran? Dimanapun itu, karena ini menyangkut masalah pendidikan di Indonesia. Iya. Karena pacaran di sekolah gitu kan, itu harusnya gak boleh saja nih. Karena kenapa? Itu melanggar peraturan agama. Perzinaan. Perzinaan gitu kan. Dosa, orang tua dosa. Iya. Karena jika kita berbuat pacaran, dosa yang nanggung itu orang tua kita. Orang tua juga dapat dosa itu. Kamu nggak tahu. Nah, Oh iya. gitu ya. Santai. Nah, karena ya gitu deh. Kita melakukan perbuatan yang hal-hal buruk gitu kan. Ya. Dosanya itu ditanggung sama orang tuanya kita. Ya. Nah. Karena menurut Kalian nggak merasa kasihan dengan orang tua kalian? Jadi kenapa? Gini. Aku. Menurut saya ya, pacaran itu tidak boleh. Ya. HTS. Ayo HTS. Sebut merek ya Allah. Nah, sekarang saya mau bertanya ya, tapi jangan tersinggung ya. Enggak. Kau juga jangan Kalian tersinggung. semua yang menonton ini jangan pernah tersinggung, karena menyinggung orang tidak baik. Nah, saya mau bertanya, nggak usah pendapat. Saya mau mau bertanya pendapat kalian kalau murid yang tidak mau menerima teman-temannya mau sekelompokan sama dia itu gimana sih? Indonesia saya. Ya, maksudnya itu kayak tidak mau menerima orang yang Tidak bekerja. IQ-nya di bawah rata-rata. Menerima orang yang Ya, bagaimana? Hanya mau dicirkanya. menurut saya itu sangat tidak baik ya, karena kita manusia harus menghargai apa yang mereka kekurangan dan kelebihan mereka. Kita harus menghargai kekurangan dan kelebihan mereka. Meskipun teman satu ini mempunyai kekurangan, tapi kita harus menghargai itu, dan kalau dia tidak paham tentang materi yang diajarkan oleh guru, dia bertanya ke kita harus juga jawab. Dan ya gitu. Ya, kita ini sama-sama manusia. Kita sama-sama manusia, Kita sama-sama manusia, punya otak, punya mata, punya mulut, itu harus dihargai. Karena itu ciptaan Allah semuanya. Janganlah memilih Ya, teman. jangan Itu milih-milih juga. teman, itu salah satunya. Dan ingatlah, memilih-milih teman tentu bukan temannya setan. Memilih-milih teman ujung-ujungnya akan berpisah. Teman yang baik di depan belum tentu baik di belakang. Teman yang baik di belakang belum tentu baik di depan. Ya, terima kasih. Sekian dari PPK di sore hari ini.
kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye bye.